Anda kembali bersama kami. Tadi kami sudah, sebelum jeda kami sudah menanyai beberapa orang sebenarnya. Tahu nggak sih sebenarnya hak cipta itu? Banyak yang menjawab tahu sih, tapi kemudian saya nggak tahu apakah sampai ke titik kesadaran kalau memang punya kewajiban untuk membayar royalti, ikut bayar. Kita ikuti berikut ini. Suka. Suka banget, aku tiap hari dengerin musik. Suka Mbak. Suka. Genre apa yang sering didengerin? Pop. Biasanya sih dengerin pop, terus K-pop, folk Indo gitu sih. Pop, Krispati. Untuk genre, semua genre masuk ya. Tapi yang paling sering didengerin jazz. Genre yang aku dengerin tuh biasanya pop sama rock. Biasanya aku di YouTube sih. Streaming. Biasanya streaming sih, aku punya playlist gitu di YouTube yang udah bisa aku play langsung aja. Biasanya pakai aplikasi streaming, Spotify, YouTube Music gitu sih. Aplikasi streaming musik. Perlu. Kenapa? Karena buat penciptanya sendiri sih ada masukan gitu ya Mbak. Hak cipta, itu penting banget sih ya. Terutama kan kalau di Indonesia kayaknya belum banyak yang familiar ya sama hak cipta itu. Jadi kayak emang penting banget dan perlu disosialisasikan lagi sih. Oke, hak cipta sih penting sih menurut aku ya. Soalnya itu ada efek jangka panjangnya gitu. Sangat penting ya, karena untuk memberikan kepastian hukum juga perlindungan kepada pencipta lagu. Hak cipta menurut aku penting sih, soalnya kan untuk apresiasi para musisi, terus juga untuk memotivasi pastinya. Semua jawab penting Pak Kadri. Semua jawab iya, itu ada di peraturan gitu. Tapi kemudian dalam tataran implementasinya itu lain lagi ceritanya. Ya. Tuh. Ini gimana tuh supaya kemudian semuanya ternyata itu tadi generasi muda semua tuh yang kami tanya. Semoga sebagian besar akan jadi pengusaha di bidang industri musik yang bisa menghormati hak para pemusik gitu ya. Ya. Kalau saya bilang sekarang sih udah agak berbeda. Kalau dulu itu 10 tahun yang lalu tuh kita masih memerangi pembajakan. Benar-benar 10 tahun lalu. Okay. Di kaset apa itu yang dibajak ya, dan dengar di CD misalnya 40.000 dijual berapa ribu, 4.000. Di setiap daerah tuh pasti ya punya pasar yang terkenal menjual. Tapi sekarang udah bukan lagi, itu bukan lagi menjadi suatu isu. Problem sekarang udah nggak ada lagi. Ya, orang udah tidak mendengarkan kayak tempat buat naruh. Ada live streaming ya? Mereka udah streaming. Artinya udah streaming ya. Kaset CD udah nggak lagi. Kemudian illegal download tuh yang download dari internet itu juga udah enggak karena memenuhin apa namanya HP pulsanya, habisin pulsa. Nah yang sekarang itu menjadi problem adalah karena udah masuk digital ya. Ada dua hal sih sebenarnya, apakah sistem digital tersebut bayar secara proper ya. Kedua adalah yang non digital nih, yang tadi kita bicarakan tadi nih ya, khususnya untuk performing ya. Jadi ini masalah lain lagi nih ya. Masalah lain lagi gitu, bahwa masih banyak orang yang tidak mau membayar ya, menyadari tapi tidak mau membayar ya. Karena dalam undang-undang hak cipta dan kemudian ditekankan juga di PP bahwa sebenarnya gini, tata kelolanya itu adalah kalau kita komposer mau dapat uang, ya, mau dibayar royaltinya, dia mesti daftar lah dia mesti register, dia mesti datang ke mana, ke ini ya, LMK. LMK-nya. Jadi anggota LMK. LMK ini kan ada 8 ya. LMK itu by law juga menyebutkan bahwa LMK mendapat apa namanya mandat daripada komposer, dia langsung registrasi kan. Nah, tapi by law juga menyebutkan bahwa ada yang namanya LMKN untuk melakukan dua-duanya sama nih, LMK sama LMKN bisa menagih. Ya. Tetapi karena maksud daripada undang-undang ini adalah untuk penagihan ini sebenarnya harus dikolek, dikumpul dalam satu one gate ya. Maka LMKN lah yang mempunyai wewenang untuk di PP 56 dilengkapi dengan peralatan untuk bisa mengkolek dan mendistribusikannya lewat LMK secara akurat. Nah, karena problemnya bukan masalah orang mau bayar nih sekarang. Setelah uangnya kumpul nih dibayar. Bagiannya proporsional nggak gitu ya? Nah itu orang masih banyak yang ributin di area sini gitu. Bagaimana menghitungnya? Ini kan masalahnya adalah banyak sekali. Bayangkan datang ke radio, datang ke televisi. Kalau mau dihitung beneran ya, setahun
kan mesti ada biayanya berapa persen ya. Apa aja lagu yang dibayar di apa yang diputarkan di televisi kan ribuan. Sehingga itu kan nanti digunakan mungkin sistem sampling atau apa, sehingga nanti ya rata-rata kelihatan bahwa lagu ini itu sering diputar di radio. Nah dia mungkin akan mendapat bayaran lebih besar. Nah, tidak ada yang bisa akurat bener. Nah alat yang dipakai sekarang ini akan di film itu harus dibentuk untuk sedapat mungkin bisa meng-capture itu, bisa representasi. Kalau semua sudah terkomputerize sebenarnya jadi lebih Walaupun simple, tidak ya. di seluruh dunia belum pernah ada yang akurat benar-benar diputar di sana. Berapa lama, berapa kali diputar satu lagu gitu ya. Tapi paling tidak problemnya adalah orang mau bayarnya udah susah, uang udah terkumpul, juga Distribusinya juga. apa? Ya. Oke. Nah itu satu soal lagi. Itu satu Seperti tadi lain soal lagi adalah soal di ranah digital yang kemudian kita harus tunduk ke platform. Tapi kami coba tunjukkan dulu masalah-masalah hukum yang sempat dialami oleh para musisi. Ini sedikit dari banyak sih sebenarnya karena mungkin fenomena gunung es. Coba kami tayangkan untuk Anda. Mungkin kita juga sudah mengikutinya di berbagai pemberitaan. Ada sejumlah masalah terkait dengan hak cipta yang dialami oleh para musisi ini. Eri Susan di tahun 2013 digugat oleh Family Band karena mengubah lagu berjudul Aku Rindu dalam versi dangdut tanpa izin. Itu tahun 2013. Kemudian ada Eni Sagita menyanyikan lagu Oplosan juga tanpa izin 2014. Ini juga para musisi. Artinya kalau kita ubah sudut pandangnya para musisi juga ada yang kemudian melanggar hak cipta mungkin musisi lain. Dewa 19 tahun 2002. Ini digugat oleh novelis Yudhistira yang memiliki novel dengan judul yang sama, Arjuna Mencari Cinta. Kemudian ada konser abadi Chrisye tahun 2012 ya. Ada beberapa lagu yang belum diberikan izin oleh penciptanya untuk ditampilkan ketika itu ya. Kami juga cantumkan bagaimana penyelesaian dari masalah tersebut. 2021 nih yang terbaru, Tina Tun. Ini merilis lagu berjudul Bintang di bawah naungan Universal Music Indonesia. Awalnya milik Sony Music namun telah dijual. Ini berikutnya nih YouTuber Gen Halilintar. Ini satu keluarga semua YouTuber dengan subscriber yang sangat tinggi juga sangat banyak juga diduga melakukan pelanggaran. Nah, artinya kan kalau diubah lagi sudut pandangnya tidak hanya kemudian masyarakat melanggar hak cipta, tapi ada juga penyanyi lain yang melanggar hak cipta rekan atau koleganya sendiri gitu ya. Saya senang ya. Ini terjadi. Gini. Saya senang banyak kasus. Kenapa? Bukan. Artinya orang sudah memperjuangkan haknya. Jangan salah loh, di Amerika itu kasus lebih banyak jauh. Jadi artinya mereka sadar sama haknya. Tingkat kesadaran mereka ya? Iya, dia perjuangkan. Ini kan kita bukan tentang benar atau salahnya ya. Benar atau salah ada sistem pengadilan atau peradilan atau segala macam. Atau memediasi. Tapi artinya mereka sadar bahwa mereka ini beda di era dulu. Dulu kasus sedikit sekali, kenapa? Karena kita nggak concern sama hak kita. Nah ini saya suka gitu. Jadi bukannya negatif dengan kasus-kasus ini positif ngelihatnya. Memang di Inggris tidak ada kasus, memang di Jepang nggak ada kasus, lebih banyak. Memang yang jahat tuh tetap ada yang jahat, ya kan? Tapi bisa juga bukan jahat karena bisa juga nggak tahu. Bisa juga karena nggak tahu. Jadi artinya begini. Saya senang bahwa ini sesuatu yang harus diperjuangkan sampai benar-benar diperjuangkan sampai dapat hasilnya. Dan itu akan terus gitu, ya kan? Jadi ya saya suka tadinya. Maksudnya saya nggak lihat ini sebagai sesuatu yang negatif gitu, ya kan? Jadi setidaknya jadi sorotan publik. Jadi contohnya gini, pengacara di bidang ini aja itu dulu jarang. Iya kan, yang ahli tentang ini. Nah sekarang orang jadi spesialisasinya maksudnya. Jadi orang lebih concern. Jadi bahwa ini industri yang benar-benar tertata, tentu ada infringement ya. Artinya pasti ada lah copyright itu ya kan, ada. Tapi artinya sistem itu mulai dibentuk. Ada pengacara yang spesifik di sini ya kan. Nanti juga hakim-hakimnya juga lebih handal ya kan, karena udah terlatih. Karena ini sesuatu yang memang harus dibicarakan. Kasus ini harus diselesaikan gitu. Jadi ini bukan satu hal yang marginal. Industri musik itu bukan marginal. Jadi tatanannya semua komplit gitu. Nah ini buat saya senang ini mengarah ke sana. Warna setidaknya kesadaran dari semua pihak yang berkepentingan, pihak terkait itu bisa meningkat dengan munculnya kasus-kasus macam ini. Artinya orang-orang hebat akan hadir di industri ini. Iya kan? Gitu. Betul.
ini jadi momentum dan Forum Christian berusaha untuk mengambil peran itu, berusaha untuk berperan, berkontribusi untuk bisa menjamin hak dari para musisi, pemegang hak cipta, pemegang hak ekonomi, lagu atau musik itu bisa mendapatkan haknya gitu. Kita bahas sesaat lagi, selanjutnya saya akan mintai pandangan juga dari para narasumber. Bagaimana sih sebenarnya kita mau mengurai, ibaratnya ini benang kusut, tadi banyak sekali masalah, baru berapa, 45 menit kita bicara, banyak sekali masalah yang harus diselesaikan. Kira-kira mau mulai dari mana? Sesaat lagi di Forum Christian.